العبد من أخي والواقف عنا والمسلين أننا ندرس وأولا بالإيمان ثم إلى حضرتنا نحن قد نسأل نحن عبد الرحمن نسأل نحن نسأل قد انصرنا سرر من درجات رسول نزلتهم ثم إلى حضرة جميع جد القراء وراتب وطرق من جميع مكر القرآن وقربات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكلان وسنسل الشيخ محمد أرونا من قدس الله سرره ودرجات رسول نزلتهم ثم إلى حضرة إلى رئيس ونسب رسول الشيخ شعراودي قدس الله سرره ودرجات رسول نزلتهم سبحان الله المؤلف هذا الكتاب تدهم وسلم لسلسلتهم بسم الله حضرة الجزادي شأننا بشر ورني بسم الله حضرة الرحي إلى روح أجزائهم بسم الله حضرة الرحي والحضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدتنا ومشايخنا شأن الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم فصل والذي يبطل الصلاة 11 شيئا الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية استدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dipertemukan oleh Allah di majlis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita semua kesehatan, baik itu sehat zahir maupun batin, kepada kita yang hadir pada pagi hari ini dan keluarga kita di rumah khususnya, dan pada umumnya seluruh masyarakat kampung Cifuri dan sekitarnya. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga dengan berkah bacaan hamdalah tersebut Allah menambahkan kenikmatan kita dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalankan apa yang telah diperintahnya dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut, yang mana di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa mensyafaati para nabi kecuali yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah sholawat tersebut, semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun sholat. Nah, sekarang kita akan membahas yang mana kemarin disampaikan, hari ini adalah terakhir panjenengan untuk tugas praktek lapangan
di sini yang terakhir, yaitu kita akan membahas perkara yang membatalkan sholat, agar supaya bisa menjadi oleh-oleh atau bekal kalian selama kalian di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladzi yubtilus sholata, walladzi dan perkara yubtilu yang membatalkan as-sholata, yaitu sholat. Ada berapa? Ahada asyara syai'an, itu ada 11 perkara. Jadi perkara yang membatalkan sholat itu ada 11. Dan ketika kita melaksanakan sholat, jangan sampai kita laksanakan itu, harus kita hindari. Ketika kita melaksanakan salah satunya, maka sholat kita batal. Yang perlu diketahui bahwasannya di sini kami menyampaikan yaitu kitab At-Tadhib. Kitab At-Tadhib. At-Tadhib ini adalah kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih menurut madhab syar'i. Kami tidak mengkotak-kotakkan dalam arti harus madhab syar'i, tidak. Silahkan kita bermadhab yang lain selain syafi'i, asalkan jangan kita mencampur adukan berbagai macam madhab, itu yang tidak boleh. Kalau memang kita mengerjakan sholat pakai madhab Hanafi, Maliki, Hambali, tidak memakai madhab Syafi'i, maka bukan hanya sholatnya tetapi dari segi wudhunya itu juga harus mengikuti madhab yang kita ambil. Nah, bagaimana hukumnya bermadhab, Pak? Hukumnya bermadhab itu wajib, dikarenakan kita itu tidak mampu mempelajari Al-Quran secara utuh. Ada bahasa kembali ke Quran dan hadis. Slogan itu benar, tapi salah. Benar dalam arti sumber syariat, yaitu memang dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi kita ini tidak akan mampu memahami Al-Quran seutuhnya. Bahkan sampai Rasulullah itu mengancam, barang siapa yang mentafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, sama halnya dia pesan tiket neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya ada slogan kembali ke Quran dan Sunnah, itu benar tapi salah. Jadi kita itu dipaksa untuk menjadi seorang mujtahid, yaitu suruh beristihad mengambil hukum dari Al-Quran. Nah kita ini loh hadis saja nggak hafal, Quran saja nggak hafal, kok suruh kembali ke Quran dan Sunnah? Gak usah ikut ulama. Ulama itu manusia, bisa salah. Mending kita ikut langsung Nabi yang maksum, yang gak bisa salah. Dan memangnya kita hidup di masa Kanjeng Nabi. Kita bisa baca Al-Quran, kita bisa kenal Islam, itu semua dikarenakan berkahnya ulama. Nah, kok bilang nggak usah ikut ulama? Ya termasuk kita nggak usah pakai statement yang bilang tadi kita nggak usah ikut ulama. Yang bilang itu juga manusia, bisa salah. Jadi syaratnya jadi seorang mujtahid ialah harus hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal asbabun nuzul, hafal hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran.
Dong hafal hadis saja cuma satu, kullu bid'atin dalalah wa dalalatin finnar. Modalnya cuma buku terjemahan. Kembali ke Quran dan Sunnah itu kurang pas. Memang semua hukum itu muaranya pokoknya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya tadi yang Rasulullah sampai mengancam barang siapa yang mentafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka sama halnya dia pesan tiket neraka. Dan secara amannya bagaimana? Mending kita mengikuti para ulama yang sudah mumpuni dalam berijtihad. Contoh ilmu tafsir yaitu tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Munir, tafsir Al-Misbah, dan tafsir yang ulama-ulama lainnya. Mending kita menurut ulama ini, itu malah aman daripada menurut saya. Waduh, siapakah kita ini? Belajar baru 2 hari, modal hafal hadis 1 itu tadi, panjangkan jenggot, haram kita. Suruh baca kitab gundulan nggak bisa, blong. Ya itu. Jadi ketika kita bermadzhab hukumnya wajib karena kita ini bukan seorang mujtahid. Dan jangan sampai kita mencampur adukkan madzhab. Sekarang banyak orang wudunya pakai wudu tata cara Syafi'i. Nanti sholatnya Imam Hanafi, Imam Malik, yang penting jangan Imam Samudra, malah bom. Nah, yang kami sampaikan di sini adalah menurut mazhab Syafi'i, dan mayoritas orang Indonesia itu mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi perkara yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama al-kalamul amdu, yaitu bicara yang disengaja. Kayak kemarin saya contohkan, kita pas lagi sholat dalam rumah, ada orang ketok-ketok pintu, pas posisi sholat, tok, assalamualaikum, baru sholat, dijawab gitu, maka batal sholatnya, batal. Al-kalamul amdu ini, definisi dari kalam atau ucapan ialah huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, yaitu wal kalamul ladzi, yaitu sebuah ucapan yang bisa dipahami, yang tersusun dari berbagai macam kata, atau biarpun hanya simple. Contoh, kita lagi sholat, bro, pinjam motornya ya, kita lagi sholat, jawab ya. Ya saja ini adalah suatu kalam atau ucapan. Dengan kita ya ini saja sudah membatalkan sholat. Kalau enggak, sholat berjamaah, ada anak kecil bicara, kita lagi sholat, jangan bicara. Kita ngingetin, jangan bicara. Nah, berhubung ngajinya sambil bicara sendiri, nggak dengerin, yang sampingnya lagi bilang, kemarin Pak Ustadz kan sudah nerangkan, nggak boleh bicara. Yang sampingnya lagi bilang, sholat bicara itu batal. Nah, ini orang yang jahil kamu. Dibilangin jangan bicara, tapi mengingatkannya dengan bicara, ya sama saja. Nah, ini yang pertama, yaitu al-kalamul amdu. Ketika sholat berbicara, maka batal sholatnya.
Yang kedua ialah wal amalul kasir, yaitu bergerak 3 kali minimal. Yang kemarin kita sudah contohkan, biasanya itu bangun dari rukuk atau pas kondisi rukuk, biasanya ada pernya ini. Itu diperhatikan. Nah, gerak 3 kali yang membatalkan sholat ini apabila dilakukan dalam satu rukun. Maksudnya satu rukun itu, contoh rukuk, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Dari rukuk ke i'tidal ini satu rukun. Nah, ketika satu rukun itu goyang sampai 3 kali, Allahu Akbar, nah mentul-mentul sekoke anyar, ini batal sholatnya. Ini dalam satu rukun, Sami'allahu liman hamidah, maka batal. Lah apabila ketika satu rukun ini pindah ke rukun yang lain satu, terus sujud satu, maka enggak membatalkan. Yang membatalkan itu satu rukun 3 kali gerakan. Termasuk kemarin ada pertanyaan, apabila ada nyamuk kita tabok nyamuknya, atau mungkin gatel. Kalau garuknya gini 1, 2, 3, maka batal sholatnya. Caranya hanya jari saja. Ini sampai 1000 kali silahkan, nggak batal. Benar. Caranya garuk gitu. Jadi yang kedua adalah wal amalul kasir, yaitu gerak 3 kali dalam satu rukun, maka batal. Wal hadasu, dan hadas ini kita buang gas, sholat di depan, belakang imam, belakangnya short duanya, rukuk tinggi keluar gas, ya maka batal sholatnya. Atau kemarin keluar cairan yang antara wadi kemarin, yang keluarnya nggak sengaja, nah itu. Tuh. Wa hudusun najasati, dan adanya najis. Kita lagi sholat digoda sama temen kita, lagi sholat khusyuk, ambillah kotoran cicak, dulit nang irunge, set, maka batal sholat kita karena ada najisnya. Nak dolanan aja ngono ya Pak RT ya. Sama Pak Tom dolanan juga telak cecak, dulit nang irunge, nakal. Jadi apabila kita terkena najis, maka sholat kita batal. Selanjutnya wangkisyaful aurati, terbukanya auratnya seorang laki-laki ialah baina surrah wa rubbah, antara lutut sampai pusar. Apabila sholatnya terbuka, berhubung temannya itu jahil, sholat sarungnya diangkat, malah dibiarkan saja, nggak ditutupi, malah diler dan kena kipas. Nah ini batal sholatnya apabila auratnya terbuka. Dan seumpama kena kipas atau kena angin Pak, ketika terbuka langsung ditutup lagi, dikembalikan, maka tidak batal. Termasuk pakai celana, pakai sarung yang lubang, ketika lubangnya itu di atas lutut, maka membatalkan sholat. Itu termasuk terbuka auratnya. Biasanya ada anak pang
celana jin, enggak celana iblis itu. Sholat sobek-sobek sini lututnya, katanya keren gitu. Nah itu enggak sah, kecuali dalamnya ini warna kulitnya enggak kelihatan. Itu terbukanya aurat. Yang selanjutnya wataghyirun niyati, dan niat yang berubah. Sholat kok niat berubah itu bagaimana Pak? Contoh, sampai jemur pakaian, terus sholat, lah pas jemur ini mendung, lah ketika sholat turunlah hujan. Waduh, pakaian saya nanti basah. Lah niatnya di dalam sholat, kalau nanti hujan sholat saya batalkan. Ketika tidak terjadi hujan, maka sholatnya tetap batal, karena wataghyirun niyah, karena niatnya sudah berubah. Atau mungkin kita baru sholat, kita lagi belanja online, terus nunggu kurir lama, kita sholat. Dalam sholat kita, nanti kalau kurir datang, sholat saya batalkan. Tanpa ketika kurir tidak datang sekalipun, kita sudah niat nanti kalau datang saya batalkan, itu sudah membatalkan niat. Atau mungkin temannya jahil, lagi sholat diangkat. Ini contoh selanjutnya yaitu wastidbarul kiblati, yaitu tidak menghadap kiblat. Nah ini juga membatalkan sholat, dengan catatan memang sudah nyata-nyata tahu kiblatnya di mana. Tapi ketika di tengah hutan tidak tahu, ya nggak masalah. Yang penting kita yakinnya di mana. Ini kita dalam keadaan sholat, sudah tahu kiblatnya di mana, temannya jahil, diangkat, Pak RT cilik diangkat, hidup nongetang sama Pak To. Ini batal sholatnya. Gantian Pak RT mengangkat Pak To, nggak kuat. Nah ketika tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal. Selanjutnya wal aklu wasyurbu, dalam keadaan sholat yaitu makan dan minum. Wah Pak, sholat kok makan dan minum, itu maksudnya gimana? Nyambi kan atau bagaimana? Makan dan minum di dalam sholat ini ketika kita habis makan ada sisa, contoh makan coto Makassar atau makan kacang, itu biasanya nggak bisa bersih. Makan jagung, nyelilit ki apa bahasa Indonesianya? Tersisa di gigi, terdapat sisa makanan di gigi. Lah ketika sholat dicukil-cukil pakai lidah, wah eman ini coto Makassar mahal, ditelan sisa dagingnya, maka membatalkan sholat. Atau mungkin habis minum ekstra jus susu, baru minum terus komat, dia enggak kumur dulu, masih ada sisa susunya sama ekstra jusnya, sholat terus ditelan, maka membatalkan sholat. Kecuali ketika sudah dikemur, kumur masih ada sisa rasanya, entah itu manis atau apa, itu bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tidak apa-apa ketika memang sudah berusaha dibersihkan.
Yang nomor 10 ialah wal qahqahatu, tertawa terbahak-bahak. Habis cerita sama teman-temannya, terus sholat. Kan sering kejadian sholat masih pengen tertawa terus. Nah kalau tertawanya terbahak, wah gitu sampai segitunya, maka membatalkan sholat. Yang terakhir ialah wariddatu dan murtad, meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah, atau Allah ini mempunyai anak, atau yang bisa memurtadkan kita. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ini tadi perkara yang membatalkan sholat. Mungkin sebelum kami tutup, kita berdoa. Kami mewakili majelis ngaji ngopi bareng subuh Masjid Nurut Taqwa Kampung Jefuri, memohon maaf kepada teman-teman santri, kepada ustaz, kepada santriwati apabila dalam kita bermuasyarah, kita bermuamalah terdapat kekurangan atau baik dari tutur kata maupun perilaku, khususnya saya, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kami mohon maaf zahir dan batin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan enggak ini kira-kira? Enggak. Ini perkara enggak. Tak membayar kopi ini apa? Mohon maaf, cuma bercanda saja. Atau mungkin ada sepatah dua kata dari Pak Ustadz, silakan. Mungkin ucapan apa gitu, monggo dipersilakan. Wa ilaihim falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para warga sesepuh-sesepuh yang ada di Kampung Jayapuri yang saya hormati dan saya cintai, terkhusus Ustadz Multazam yang alhamdulillah sudah sangat membantu kegiatan pengabdian masyarakat kita dari Pondok Pesantren Ulil Albab yang mengadakan kajian-kajian rutin ini. Sungguh sangat bermanfaat sekali dan saya merasakan manfaat itu, dan juga insya Allah para santri dan santriwati yang saya banggakan bisa membawa pulang bekal yang cukup, yang mungkin ketika kita di pondok kita tidak mendapatkan hal-hal seperti ini. Dan saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur sekali kepada warga dan ustadz yang telah mengizinkan kami dan berkenan untuk membagi ilmunya. Di sini saya selaku pendamping pengabdian masyarakat Pondok Pesantren Ulil Albab ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Nurut Taqwa yang sudah sama-sama bersama kita kurang lebih 9 hari ini. Dan juga saya ingin memohon maaf apabila selama kami di sini ada kesalahan dari tutur kata maupun kelakuan, terutama dari santri-santri kami dan juga santriwati kami, karena sesungguhnya dan selayaknya sebenarnya santri dan santriwati kami pada hakikatnya belum layak dan belum pantas untuk terjun langsung ke masyarakat. Tapi kami dari pondok dan juga pimpinan telah berikhtiar, mudah-mudahan dengan kita menguji mereka terjun langsung ke masyarakat bisa menambah pengalaman dan juga ilmu yang bermanfaat. Itu saja mungkin yang saya ucapkan. Intinya saya merasa sangat bersyukur sekali. Entah tidak ada pengajian ini, sekiranya saya pun sebagai pendamping mungkin agak kesulitan dan kebingungan untuk mengisi kajian pagi ini.
Dan terima kasih banyak Ustaz Multazam. Saya selaku pendamping, rasa-rasanya tuh kalau hanya mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah itu sebenarnya tidak cukup. Tapi mudah-mudahan dengan kita bertemu seperti ini, kedepannya silaturahmi kita tidak terputus sampai akhir hayat nanti. Amin, Allahumma amin. Sekiranya nanti mungkin para warga dan juga santri ketika main lagi ke Arso 3, antum semua jangan lupakan wajah-wajah yang membersamai kita pada pagi hari ini, terutama Ustaz Multazam mungkin dan warga-warga lainnya yang sudah mengikuti kajian pagi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pondok pesantren Ulil Albab itu sendiri bertempat di Doyo Sentani. Jadi kalau yang ikhwannya itu kalau bapak lewat masjid, lewat rumah sakit Yowari itu nanti ketemu Polres, masuk ke dalam. Kurang lebih ada sekitar 1 kilo dari mata jalan itu. Kalau yang putrinya sebelumnya gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد النائمين حمد الشيخ والصالح سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نسألك علما نافعا وارزقني فهما وعملا صالحا تقبلا ورزقا واسعا مباركا طيبا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأزواجنا وجيراننا وجماعتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإياهم الشر طير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين حاجة آخرة إلا قضينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما اللهم اهدي قومي فإنهم لم يعلمون اللهم اهدي قومي فإنهم لم يعلمون اللهم اهدي قومي فإنهم لم يعلمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin sebelum nanti pulang kepada bapak-bapak mau diajak foto bareng dari santri Pondok Pesantren Ulil Albab. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.